Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Yap, seperti janji gua di video yang ngebahas Boruto mau tayang. Kali ini gua bakal ngobrolin tentang mungkin lulu pada yang nonton film dubbingan, nggak cuman anime doang ya, dubbingan apapun, mau India ke, mau Hollywood ke, mau apapun itu. Mungkin lu ada yang nyadarin atau mungkin udah sadar bahwa dalam satu film itu biasanya suaranya sama-sama. Maksudnya di satu film ya, bukan di satu televisi. Kalau yang di satu televisi gue pernah bahas, nanti lu bisa cek aja video gue. Tapi ini di satu film. Kenapa bisa seperti itu? Kita obrolin sekarang ya. Oke, jadi dalam satu film itu kita ngerjainnya itu biasanya ada yang namanya kuota dubber. Kuota dubber ini tidak gua kayak lagi kuliah ya, ngobrol aja biasa lah gitu kan. Kayak kuota dubber ini nggak ditentukan berdasarkan peran yang ada di film tersebut. Jadi mau berapapun perannya yang ada di film itu, kalau kuotanya segitu ya segitu. Misalkan kuotanya 10 orang ya udah 10 orang aja. Lu mau perannya ada berapa banyak tuh di film, kayak contohnya misalkan yang gua tahu lah Naruto ya kan. Naruto itu pas perang shinobi kan 4 negara itu kan, 4 negara apa pokoknya satu film Naruto keluar semua di situ kan lagi perang. Tapi ya itu dubbernya nggak nambah. Itu waktu di Naruto itu 13, dan 13 itu setahu gua untuk PH ini ya, PH itu production house kalau nggak salah, PH ya production house, rumah produksi. Itu tuh paling banyak untuk PH yang reguler istilahnya, bukan PH yang dari luar negeri gitu. Kalau dari PH luar negeri biasanya bisa pakai lebih banyak dubber. Nah, itu kalau kuotanya segitu ya segitu. Lalu apakah yang menyebabkannya? Tentu saja tidak lain tidak bukan adalah fulus. Duitnya, budget. Nah tuh, karena seperti gue juga pernah bikin video tentang honor dubber. Lu kalau misalnya mau lihat, ntar gue tempel juga di sini dah, biar lu pada ngelihat apa di sini ya. Pokoknya di atasnya tinggal klik aja. Misalkan satu project film dubbingan itu yang pernah gua dengar ceritanya dari PD, itu biasanya untuk saat ini, nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada perubahan atau gimana, gua nggak paham. Biasanya itu dia suka apa ya istilahnya tuh, kata PD yang pernah ngejelasinnya tuh, istilahnya borongan. Maksudnya borongan tuh misal gini, satu project film itu satu episode misalkan dibudgetin 3 juta lah, misalkan 3 juta. Nah, dari 3 juta itu si pihak studio atau ya pihak studio lah, kita sebut gitu aja ya, pihak studio itu harus membagi-bagi 3 juta itu untuk satu episodenya. Untuk translatornya, karena kan translator juga pasti harus dibayar lah ya kan, translatornya, terus untuk dubbernya, terus juga untuk misalkan operatornya. Kalau operatornya dihitungnya per project gitu kan. Kalau operator kan ada yang dibayar gaji, ada yang dibayar per project. Untuk operatornya, lalu untuk operasional si studionya sendiri, ya kan studio butuh listrik dong, listrik lah, air minum lah, segala macem ya kan. Nah, itu dari 3 juta itu dibagi-bagi coy, ya kan, dibagi-bagi. Makanya ada yang namanya kuota dubber. Jadi misalkan untuk dubber dialokasikan misalkan 1,5 juta, ya itu 1,5 juta itu dibagiin dah tuh ke, misalkan kuotanya 10 ke 10 orang gitu misalkan gitu kan. Itulah yang menyebabkan kenapa di satu film itu biasanya
kita harus double casting, triple casting, bahkan 5 casting sekaligus gitu kan. Dan yang rada mirisnya, ya udah tidak ada penambahan berapa banyak pun dia karakternya. Sedih gitu. Nah, tapi ada juga untuk sekarang ini PH-PH yang yang sudah tidak menggunakan hal itu karena memang budgetnya kayaknya sih lebih gede. Budgetnya lebih gede. Jadi bisa dalam satu film itu bisa pakai, ya udah emang kalau misalkan butuhnya 13 ya 13, karena menurut gua sebagai dubber itu kan memang dituntut untuk bisa lebih dari satu suara. Maksudnya bisa berbagai macam suara, entah itu suara anak-anak kah, suara dewasa, suara tua, suara kartun, segala macam. Seorang dubber memang harus dituntut bisa melakukan banyak suara gitu kan, ngerubah suara lah istilahnya. Dan itu kegunaannya untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Tapi menurut gua idealnya dalam satu film itu, idealnya menurut gua ya, dubber itu paling banyak nih udah mentok banget gitu kan. Paling tuh 3 peran bisa meranin ya, bisa bedain. Paling juga 3 peran. Karena kalau misalkan lebih dari itu, gua rasa sih pasti bakal ada suara-suara yang mirip. Contohnya, gua ambil contoh lagi dari Naruto lah ya, karena gua lebih paham tentang film ini dan gua ngerti gitu kan. Contohnya di Naruto, kayak di wawancara sama Kamaya kemarin, lu kalau misalkan belum tahu langsung aja klik di mana tuh, klik situ. Di situ Kamaya itu pengisi Sarada. Dia mengakui dari awal sebelum dia bilang Sarada. Kalau pernah nonton Naruto, kalian pasti sadar suaranya Tenten, karena Kamaya menggunakan suara Tenten untuk suara Sarada. Jadi agak-agak mirip-mirip gitu. Karena apa? Sudah banyak banget suara yang digunakan. Jadi suka bingung. Contohnya kayak gua aja sendiri dah. Gua kalau misalkan karakter ini ketemu, Gaara, Neji, Sai, tuh ketemu tuh, bingung gua. Karena suaranya mirip-mirip semua. Kalau misalkan Gaara ketemunya Rock Lee, atau yang kalem-kalem ketemunya Suigetsu, atau ketemu Deidara, masih bisa lah, karena suara mereka kan beda gitu, bisa gua bedain lah. Tapi kalau misalkan ketemu yang emang karakternya kalem gitu kan, ya lu bisa bayangin sendiri lah karakter kalem kayak gimana di Naruto itu gua bingung, karena ya suara apa lagi yang bakal gua pakai gitu, udah semua gitu. Jadi menurut gua idealnya memang kalau satu orang dubber itu maksimal itu 3 suara. Itu masih bisa lah dibedakan gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu, gitu kan. Jadi gitu ya, dalam satu film itu kenapa bisa ada triple casting, double casting, dan selanjutnya ya karena itu. Jadi makanya buat teman-teman, yuk dukung hasil karya kami, dukung supaya dubbing ini nggak cuma dipandang sebelah mata gitu, karena kan sekarang banyak ya, lu pada tau lah kayak gimana, karena ya kami sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Dengan kalau lu bilang nggak ada penghayatannya apa-apa, lihatlah video-video gua. Kalau dia teriak ya gua teriak nih sampai urat gua keluar. Gitu ya. Jadi mari kita saling mendukung. Mudah-mudahan dengan banyaknya peminat dari film dubbingan, semoga juga nanti bisa semakin bersaing gitu kan. Karena di video sejarah kemarin disebutkan kan emang dikuotakan, tapi kan kalau misalkan kuota itu dimaksimalkan dengan sempurna, dengan bagus gitu kan, mungkin aja bisa memperbaiki rate lah gitu. Semoga juga ada organisasi yang disebutkan sama Mas Anto. Kalau lu belum nonton, bisa langsung klik lagi aja. Banyak banget linknya ya kan. Bisa langsung cek aja video itu, di situ disebutin kalau misalkan ada organisasi yang memang bisa menaungi banget gitu kan, bisa ya gimana ya,
lebih oke lah, mudah-mudahan gitu kan. Oke, kayaknya semoga obrolan kali ini bisa membuka wawasan baru untuk kalian juga, dan bisa apa ya, bisa jadi mengerti gitu kenapa di satu film bisa triple casting gitu-gitu. Tapi yang gua pertanyakan, kalau di luar negeri, buat teman-teman kalau barangkali kalian tahu gitu, buat di luar negeri itu apakah ada hal seperti ini juga? Maksudnya satu dubber itu double casting, triple casting, dan yang gua maksud ini filmnya emang pure film dubbingan ya, bukan film animasi sendiri yang dia bikin. Karena kalau misalkan film animasi sendiri yang dia bikin, karena kan gue juga alhamdulillah pernah ikut project yang emang animasi karya Indonesia gitu kan, yang belum ada dubbingannya, emang pure bahasa Indonesia. Kalau itu lebih apa ya, bisa dibilang bayarannya lebih oke, dan juga istilah triple castingan gitu tetap ada, tapi nggak banyak banget. Dan kalau misalkan emang dia double peran atau gimana, bayarannya juga double. Kalau misalkan untuk film-film animasi bikinan sendiri lah. Makanya yang gue pertanyakan itu, kalau misalkan di luar negeri sana, barangkali ada teman-teman semua di sini ada yang tahu, bisa komen langsung di kolom komentar. Apakah mereka menggunakan hal yang sama juga di film dubbingan? Bisa kalian komen ya kalau misalkan kalian tahu. Oke deh. Semoga penjelasan kali ini bisa dimengerti sama kalian, dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channel Hardy Dian Anto, channel Gado-Gado ini, langsung aja subscribe. Banyak yang nanya juga sih, kenapa sih namanya channel Gado-Gado? Ya pengen aja, karena emang konten gua kan ya semau gua mau bahas dubbingannya gua bahas, gua mau bahas Kamen Rider ya gua bahas Kamen Rider, nanti gua mau bahas Peace-Chalk, gua bahas Peace-Chalk juga. Serah gua, makanya campurin aja gitu ya, mudah-mudahan kejawab juga. Oke deh, terima kasih, segitu aja. Yang belum follow Instagram gua juga follow langsung di @hardidiananto. Di situ gua lebih sering update tentang kegiatan gua, terutama kegiatan dubbing. Siapa lo? Oke deh, terima kasih ya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Rambut gua begini amat.